saudara-saudara nanti bisa mengikuti yang tidak ikut di online hari ini, saudara bisa membuka ya aplikasi Teachmeet ini, dan di situ semuanya terekod apa yang kita lakukan ini ya, apa yang kita ajarkan hari ini ya, itu terekod semua. Jadi jangan khawatir bagi yang tidak bisa mengikuti online secara langsung, nanti bisa mengikuti di aplikasi ini ya, itu ya. Oke, sesuai dengan silabus yang saya share tadi ya, kita sekarang akan bicara tentang apa yang dinamakan dengan hukum ya, saudara. Jadi hukum itu kalau kita perdalam itu adalah aturan ya. Aturan itu dibuat oleh penguasa ya. Nah, dan ada berbagai macam ya pendapat tentang hukum itu ya. Yang pertama, definisi itu masing-masing berbeda ya. Misalnya kita akan lihat seorang profesor ya di bidang hukum, misalnya dari Jerman ya. Kita melihat misalnya Pak Immanuel Kant ya. Jadi Immanuel Kant ya. Pak Immanuel Kant ya, tulisannya seperti ini, mudah-mudahan bisa dibaca ya. Immanuel Kant ya. Pak Immanuel Kant ini mengatakan ya, bahwa yang disebut dengan hukum itu adalah keseluruhan syarat-syarat ya. Keseluruhan syarat-syarat yang dengan kehendak bebas dari orang satu dapat menyebabkan ya, orang lain menyesuaikan kehendak bebasnya. Jadi saya dan saudara itu kan dua orang gitu ya. Nah, masing-masing kan punya kebebasan ya, punya kehendak untuk bebas ya. Orang yang mengatakan seperti ini adalah Pak Immanuel Kant itu ya. Pak Immanuel Kant itu mengatakan bahwa hukum itu adalah ya, keseluruhan syarat-syarat kehendak bebas dari orang yang satu, individu kita ini, disesuaikan dengan orang di sekelilingnya. Ya, jadi masing-masing itu punya kehendak bebas, oke, tetapi harus diselaraskan antara orang yang satu ini dengan yang satunya sehingga tidak terjadi benturan. Itulah yang disebut dengan hukum menurut Pak Immanuel Kant. Itu ya. Kemudian yang kedua kita akan lihat ini ya, ini tokoh yang kedua saudara-saudara ya, Pak E.M. Mayer. Ini karena ini kita pertemuan pertama sesuai silabus, kita mempelajari tentang arti dari hukum, maka otomatis kita akan mempelajari beberapa pendapat dari tokoh. Nah, ini E.M. Mayer ya. Kalau E.M. Mayer mengatakan bahwa yang disebut hukum itu adalah aturan yang mengandung kesusilaan. Jadi aturan yang mengandung kesusilaan itu menurut Pak Mayer ya, yang ditujukan kepada tingkah laku manusia ya, dalam masyarakat ya. Jadi aturan yang mengandung kesusilaan, jadi bukan sembarang aturan ya.
menurut Pak Meyer ini. Tapi aturan itu mengandung kesusilaan. Nah, aturan yang mengandung kesusilaan ini ditujukan pada seluruh tingkah laku manusia yang ada di muka bumi ini, ya, untuk menjadi pedoman bagi penguasa yang ada di wilayah itu. Nah, dalam rangka penguasa itu melakukan tugasnya. Nah, itu ya. Jadi menurut Pak Meyer seperti itu. Aturan yang bukan mengandung kesusilaan menurut Pak Meyer ini bukan hukum, ya. Jadi hukum di sini harus peraturan yang mengandung kesusilaan untuk mengatur masyarakat itu dan dijadikan pedoman oleh penguasa dalam mengatur masyarakat. Nah, itu Pak Meyer ya. Jadi kita sudah punya dua tokoh ya, ini Pak Meyer sama Pak Immanuel Kant. Ya. Oke, kemudian yang ketiga kita akan tampilkan seorang tokoh ya, namanya Leon Duguid ya. Ini tulisannya seperti ini ya. LE ya. Leon gini ya. Kemudian Duguid ya. Nih, tulisannya seperti ini ya. Nah, ini Duguid ini ya. Ini saudara-saudara, Leon Duguid ini mengatakan bahwa hukum itu adalah aturan tingkah laku manusia, ya, aturan tingkah laku yang ada, ya, aturan tingkah laku masyarakat. Ya, jadi masyarakat ini diatur ya oleh sebuah aturan. Jadi aturan tingkah laku masyarakat, ya. Dan aturan itu penggunaannya pada masa tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan ya, bersama-sama ya, untuk mencegah adanya pelanggaran yang ada di dalam masyarakat itu. Jadi menurut Pak Leon Duguid ini, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang kegunaannya adalah untuk mengatur masyarakat itu supaya tidak ada ya pelanggaran di dalam masyarakat itu. Nah, jadi ada tiga tokoh ini ya yang pada malam hari ini kita pelajari ya, saudara-saudara. Ada E.M. Meyer, ada Leon Duguid, ada Immanuel Kant. Nah, kemudian akan saya terangkan lagi ya apa yang dipikirkan oleh MacIver. Nah, ini yang keempat, ini saudara-saudara, ada tokoh namanya MacIver. Nah, ini supaya saudara-saudara mengulangi sedikit-sedikit ya. MacIver itu mengatakan bahwa hukum menurut MacIver itu tidak memperdulikan apakah hukum tadi yang dibuat oleh masyarakat tadi yang dikatakan oleh Meyer, Immanuel Kant, Leon Duguid itu apakah aturan tadi yang diterapkan itu bagi masyarakat dianggap adil atau tidak adil, itu tidak menjadi permasalahan. Ya, hukum ya seperti ini. Apakah ini adil atau tidak adil, itu bagi MacIver bukan persoalan. Ya. Nah, jadi MacIver ini termasuk seorang pemikir yang mengatakan bahwa hukum itu ya hukum. Ya. Jadi tidak apa namanya tidak peduli apakah hukum yang dibuat itu ketika diterapkan nantinya akan menyebabkan munculnya keadilan atau tidak. Nah, itu ya. Nah, saudara-saudara,
tokoh-tokoh di bidang pemikiran hukum ini memang antara satu dengan yang lainnya berbeda. Ada yang mengatakan ada gium, ya, ada yang mengatakan bahwa kalau pakar hukum itu berkumpul, maka kalau ada 10 pakar hukum berkumpul, maka ada 10 juga pendapat tentang apa yang disebut dengan hukum itu. Nah, oke, selain dari Barat, kita akan coba untuk menjelaskan dari Indonesia. Ya, ini tokoh dosen di Universitas Diponegoro Semarang, yang namanya Pak Sacipto Raharjo. Ya, Pak Sacipto Raharjo ini mengatakan, ya, yang kelima ini, ya, ini adalah Pak Sacipto Raharjo. Ini kita contohkan satu, ya. Ini masih huruf lama, ya, ini C pakai TJ, ya. Sacipto Raharjo, ya. Ini profesor, ya. Profesor ini dosen guru besar di Undip. Dia mengatakan bahwa hukum itu adalah satu norma yang berisi tentang petunjuk-petunjuk, ya, tingkah laku. Jadi hukum menurut Pak Sacipto Raharjo itu adalah norma yang berisi tentang petunjuk-petunjuk untuk bertingkah laku. Nah, jadi kita dalam bertingkah laku di kehidupan ini harus ada petunjuk-petunjuknya. Nah, petunjuk-petunjuk bertingkah laku di dalam masyarakat itu menurut Pak Sacipto Raharjo adalah hukum. Nah, tetapi petunjuk-petunjuk itu tadi adalah merupakan pencerminan dari kehendak masyarakat di situ, ya. Bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan diarahkan. Nah, itu Pak Sacipto Raharjo. Sehingga yang namanya hukum itu menurut Pak Sacipto itu mengandung rekaman-rekaman ide. Jadi kalau saudara-saudara nanti menjadi pakar hukum itu akan memiliki pemikiran mestinya harus begini, mestinya harus begini. Misalnya ketika saudara-saudara melihat Kanjuruhan kemarin, ya, Kanjuruhan itu kemudian saudara refleksikan di dalam pemikiran saudara, kemudian saudara punya ide mestinya begini, seharusnya begini. Nah, ini supaya masyarakat sepak bola nanti tidak melakukan seperti ini. Nah, itu namanya adalah yang dimaksudkan Pak Sacipto Raharjo, bahwa peraturan yang dibuat untuk mengatur manusia tadi itu berlandaskan, ya, atau mengandung rekaman ide-ide menurut Pak Sacipto Raharjo, ya. Nah, kemudian contoh yang kedua misalnya kasus Pak Sambo, ya, kejadian-kejadian yang beberapa hari lalu, atau kasusnya penembakan Front Pembela Islam yang 6 meninggal itu. Nah, itu semuanya harus harus diatur, dan pengaturan itu tadi berdasarkan dari ide-ide, ya. Kemudian itu ide-ide itu digunakan, dituliskan dalam bentuk aturan sebagai petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu dari Pak Sacipto Raharjo ini, ya. Kemudian kalau kita melihat di dalam mempelajari hukum itu ada pandangan, ya, pandangan dari sisi sosiologis. Jadi pandangan dari sisi sosiologis ini mengatakan bahwa hukum itu adalah bagian dari sebuah fenomena sosial. Fenomena sosial itu maksudnya adalah gejala, ya, fenomena sosial itu gejala. Nah, keberadaan hukum itu sebenarnya adalah untuk melayani masyarakat sebenarnya. Nah, karena hukum itu melayani masyarakat, maka mestinya hukum itu sendiri harus dibuat, ya, oleh masyarakat itu, ya, dan disediakan oleh masyarakat itu sendiri.
Nah, seperti itu ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, kita akan masuk ke pendapat seorang pakar hukum dari Amerika ya. Ini yang sangat terkenal, namanya adalah Rusko Bun ya. Ini saudara-saudara agar mengetahui beberapa tokoh penting ya di dalam mempelajari hukum ini ya. Di sini ada Rusko Bun ya. Rusko Bun ini adalah seorang pakar ya. Ini seorang pakar dari Amerika ya. Ini penting sekali. Ini gurunya Pak Mokhtar Kusuma Atmaja. Jadi Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja itu punya guru namanya Rusko Bun ini orang Amerika ya. Dia berpendapat Pak Rusko Bun ini mengungkapkan dan berpendapat ini ya, the king can do no wrong. Jadi the king can do no wrong. Ya. Jadi ada ketentuan-ketentuan hukum di mana pejabat itu sering memenangkan perkara. Nah, jadi ini the king can do no wrong. Jadi yang namanya raja itu tidak pernah salah. Ini yang mengatakan ini adalah Pak Rusko Bun itu. Ya. Nah, sehingga dalam perkara-perkara hukum itu penguasa tidak pernah kalah. Nah, semangat the king can do no wrong ini adalah semangat yang mestinya ini tidak boleh ada lagi di Republik Indonesia ini ya, karena ini sudah modern ya, jadi masyarakat ini sudah mulai pinter ya, sudah mulai sekolah, sudah mulai tingkat pengetahuannya sudah mulai berkembang ya. Karena itu ungkapan dari Rusko Bun yang mengatakan the king can do no wrong ini mestinya sudah tidak berlaku di masyarakat modern. Tapi kalau kita lihat di negara kita ini, saudara-saudara, masih kita temukan masyarakat kita ini masih masyarakat yang belum melek hukum ya. Kita masih perlu untuk terus-menerus belajar tentang hukum ini ya. Kalau kita melihat di Republik Indonesia ini, pakar-pakar hukum kita yang mumpuni, ya misalnya mantan rektor kita, ya Pak Profesor Dr. Mahfud MD, itu saya kira bisa menjadi panutan kita bagaimana beliau ini mempelajari hukum secara mendalam, kemudian dia mempraktekkan dalam rangka untuk meluruskan ya kekeliruan-kekeliruan yang ada di Republik Indonesia ini. Bapak-bapak yang dan ibu-ibu serta saudara-saudara yang saya hormati, tentu saja penjelasan saya tentang pengertian hukum ini perlu untuk kita pelajari lebih lanjut, dan silakan saudara-saudara nanti untuk mempelajari secara mendalam pengertian-pengertian hukum itu secara mandiri ya. Kemudian tadi saya menyinggung selain hukum itu juga ada norma ya. Nah, biasanya kita membandingkan hukum dengan norma ya. Nah, jadi kita akan sedikit mempelajari tentang beberapa norma ya. Kalau kita belajar tentang hukum dan norma, maka kita akan mendengarkan misalnya norma kesusilaan, norma agama, ya. Loh Pak, juga ada loh norma hukum. Oke ya, jadi kalau norma kesusilaan ya, atau kita mulai dari norma kesopanan ya, itu norma yang memberi aturan kepada manusia tentang bagaimana seseorang itu bersikap dalam berhubungan dengan orang lain, baik itu secara individu maupun secara masyarakat luas. Itu namanya adalah
norma kesopanan. Nah, kalau saudara dalam melanggar norma kesopanan ini, saudara sanksinya apa? Sanksinya saudara dikucilkan dari masyarakat itu. Ya, misalnya seperti ini, ya. Misalnya ketika seseorang berjumpa dengan tetangganya, ya misalnya kita bertetangga, ya. Menurut norma kesopanan itu saudara kan harus menyapa, ya, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, gitu ya. Ini norma kesopanan seperti itu. Nah, masing-masing harus memberi salam, ya. Kalau saudara-saudara misalnya keluar dari rumah kemudian menyapa tetangga sebelahnya, kemudian tetangga saudara tidak menjawab, itu dianggap tidak sopan. Nah, ini ya, ini contohnya itu. Nah, paling ya kalau saudara-saudara tetangga saudara tadi tidak menjawab, itu paling saudara jengkel di dalam hati. Nah, di situ tidak ada sanksi, ya. Itu norma kesopanan. Kemudian ada juga norma kesusilaan, ya. Kalau norma kesopanan paling saudara nanti akan menjawab juga ketika saudara ditegur atau kalau tetangga itu melurui, ya. Kalau saudara melurui, paling tidak saudara paling pol hanya tidak membalasnya juga dengan tidak menjawab, gitu ya. Itu saling tidak menjawab. Nah, itu norma kesopanan. Kalau norma kesusilaan itu norma yang mengatur agar seseorang itu menghormati rasa kesusilaan, atau kesusilaan itu bisa juga kemanusiaan, ya, supaya menghormati norma-norma kemanusiaan, gitu ya. Nah, norma kesusilaan ini terkait dengan pencegahan agar seseorang itu tidak berbuat sadis, tidak berbuat memalukan dan sebagainya, ya. Sehingga memiliki susila. Susila itu rasa yang kemanusiaan, gitu ya. Nah, nilai-nilai yang ada di dalam norma kesusilaan itu itu mengatur sikap atau pandangan atau cara berpikir manusia dalam melihat dan bertingkah laku disesuaikan dengan kemanusiaannya itu. Nah, itu ya. Ini contohnya misalnya kalau kita berpacaran, ya. Kalau kita berpacaran kemudian seseorang yang sudah bersuami misalnya kemudian menjalin cinta dengan istrinya tadi, menjalin cinta dengan tetangganya, maka itu melanggar sebenarnya adalah norma kesusilaan, ya. Itu ya, itu aib, itu sesuatu yang aib, gitu ya. Nah, sanksinya tentu saja ya para tetangganya tadi akan mengatakan, jangan begitu, itu merupakan aib, ya, seperti itu ya kira-kira. Nah, kemudian norma agama, ya, norma agama itu norma ini dibuat oleh Tuhan, ya, oleh Yang Maha Kuasa, ya, untuk mengatur hubungan antar manusia, misalnya memerintahkan manusia untuk menyembah Tuhannya. Dan kalau kita tidak menyembah maka itu dosa, misalnya kayak gitu ya. Nah, yang terakhir tentu saja adalah norma hukum, ya. Norma hukum itu norma yang dibuat oleh manusia untuk mengatur manusia agar menaati ketentuan, larangan dan ketentuan-ketentuan itu dibuat oleh manusia itu sendiri untuk ditaati oleh masyarakat sekitarnya. Kalau tidak mentaati kena sanksi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke teman-teman,
masih banyak yang harus saya terangkan, tetapi karena ini sudah 1 jam ya, ini sudah pukul 7 kurang 2 menit, saya harus rapat di maulutan di masjid, sehingga saya mohon maaf. Minggu depan kita lanjutkan, nanti fleksibel, apakah di kampus atau lewat online. Saya kira itu teman-teman semua, saya mohon maaf ya, saya harus meninggalkan ruangan kelas virtual ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan teman-teman yang hari ini tidak masuk, saya harapkan untuk mengikuti lewat rekaman ini di Teachme ini juga ya. Oke, absennya sudah saya buat, dan yang masuk ini ada Pak Mahfud, ada Pak Yajid, ada Bu Nur, Bu Nora, Bu Diah, dan Alfi. Saya kira itu, terima kasih. Saya mohon maaf sekali lagi, saudara-saudara. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nuwun, Pak. Nggih.